memeriahkan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-79 pada 11 September 2024, LPP RRI Bovendigul melaksanakan berbagai perlombaan. Diduga tidak menjalankan tugas dan wewenang dalam mengakomodir para guru dan siswa, Dinas Pendidikan Bovendigul melakukan pergantian Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanah Merah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Romana Agnesia Barmase dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Kamis 5 September 2024. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Kita ke berita yang pertama. Memeriahkan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-79 pada 11 September 2024, LPP RRI Bovendigul melaksanakan berbagai perlombaan dan salah satunya lomba gigit kelereng yang turut diramaikan oleh para pegawai Diskominfo, siswa-siswi PKL dari SMK Negeri 1 Tanah Merah, serta karyawan-karyawati LPP RRI Bovendigul. Walaupun acaranya sederhana, namun memiliki arti yang baik, yang penuh dengan kekerabatan, kekeluargaan, dan gotong royong, di mana perlombaan ini bertujuan untuk mengisi waktu jeda sebelum pulang kantor dengan permainan-permainan yang menghibur dan juga membuat semua bahagia. James menyampaikan kegiatan perlombaan dibuat sedemikian sederhana namun bersifat refreshing, sehingga semua dapat terlibat, baik keluarga besar Diskominfo, karyawan-karyawati LPP RRI, anak-anak, dan juga Dharma Wanita RRI. Selain kegiatan lomba gigit kelereng, lomba makan kerupuk, dan juga lomba isi pensil ke dalam botol, LPP RRI juga telah melaksanakan game online berupa Mobile Legends, di mana perlombaannya berlangsung selama 3 hari yang melibatkan kelompok-kelompok gamers yang ada di kota Bovendigul. Selain perlombaan di atas, James juga menambahkan antusias dari para generasi muda, terutama para gamers, sangat luar biasa. Karena gamers sendiri merupakan sebuah olahraga yang sudah patut dilakukan karena kegiatan game online ini sudah masuk dalam PON maupun Olimpiade. Kegiatan lomba-lomba dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio ke-79 11 September 2024, yang mana kegiatan ini diikuti oleh pegawai LPP RRI Bovendigul serta teman-teman dari Dinas Kominfo Bovendigul. Saya sangat berterima kasih karena acara ini walaupun sederhana tapi memiliki arti yang baik, arti yang penuh dengan kekerabatan, kekeluargaan, dan gotong royong, di mana kita bersama-sama berlomba mengisi waktu jeda sebelum pulang dengan permainan-permainan yang menghibur dan membuat kita semua bahagia. Kegiatan ini sengaja dibuat dengan kegiatan yang melibatkan anak-anak juga dan orang tua, di mana karyawan-karyawati dan wanita turut serta di dalamnya, sehingga acaranya dibuat sedemikian sederhana namun meriah, sehingga kita semua terlibat dan bisa merupakan sebuah kegiatan yang refreshing begitu ketika kita boleh bekerja dari pagi sampai sore. Kita menutup kegiatan dengan lomba-lomba yang sifatnya refreshing. James berharap semoga dengan bertambahnya usia Radio Republik Indonesia, karyawan-karyawati LPP RRI Bovendigul mematuh diri dalam bekerja, melayani pendengar dengan hiburan, informasi, dan juga pendidikan yang baik kepada masyarakat di Bovendigul. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama diduga tidak menjalankan tugas dan wewenang dalam mengakomodir para guru dan siswa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lakukan pergantian Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanah Merah. PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanah Merah yang baru saja ditempatkan, Matilda Kambayong, mengatakan bahwa situasi pergantian kepala sekolah tersebut diduga akibat proses kegiatan belajar mengajar yang berjalan tidak efektif. Hal ini membuat para siswa-siswi juga tidak disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lanjut Matilda, hal ini juga terjadi pada guru-guru antara non-Papua dan OAP yang terlihat ada begitu perbedaan dalam hal tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Sehingga hal inilah yang membuat para siswa-siswi seperti merasa dikorbankan dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Kedepan dirinya berharap pihaknya akan menertibkan aturan sekolah serta merangkul para guru untuk kembali aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain itu, Matilda juga akan mengundang para orang tua murid untuk membuat satu kesepakatan bersama tentang pendisiplinan di lingkungan sekolah. Penyebabnya karena proses KBM selama ini tidak berjalan baik, mengakibatkan siswa juga tidak disiplin dan semuanya jadi tidak tertata dengan baik sekolah ini. Situasi yang tidak efektif ini, yang proses KBM dan anak-anak mengalami seperti ini kurang lebih hampir 1 tahun. Dengan pergantian kepala sekolah dan amanah yang kemarin saya baru terima di hari Senin, satu hal yang akan saya lakukan, kita akan tertibkan dulu. Pertama, merangkul semua guru, kemudian kita tertibkan siswa dan kita memperbaiki manajemen sekolah. Harapan saya ke depan, ketika apa yang tadi sudah saya sampaikan, menjalankan sekolah ini, proses KBM berjalan, kemudian guru-guru saya akan rangkul semua, tata tertib sekolah dijalankan, lalu warga belajar juga kita akan libatkan. Kami akan mengambil langkah untuk rapat dengan orang tua. Sementara itu, Dalia Santi, salah satu siswi SMA Negeri 1 Tanah Merah yang juga turut membenarkan situasi yang terjadi di sekolah selama ini, sehingga dirinya mewakili teman-teman dalam aksi spontanitas yang dilakukan baru-baru ini di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, di mana mereka meminta agar kepala sekolah yang lama harus diganti karena tidak menjalankan tugas mendisiplinkan aturan sekolah terkait proses kegiatan belajar mengajar. Nanti mengenai yang kemarin, saya sebagai suara siswa, karena kami ingin sekali untuk proses pembelajaran yang sudah 2 tahun tidak berjalan dengan baik, kami ingin untuk dia berjalan dengan baik kembali, karena kami merasa kami punya hak juga untuk belajar. Kami ingin sekali bisa lanjut ke perguruan tinggi yang kami inginkan, karena itu kita harus belajar gitu. Terus untuk yang paling intinya, karena kita merasa kita sekolah negeri, jadi kita harusnya mendapatkan pembelajaran yang lebih luas. Namun kita di sini terbatas untuk belajar. Harapan saya untuk semoga kita bisa belajar lagi seperti normalnya pada tahun 2021. Itu kita belajar normal, kita banyak sering mendapatkan pelajaran dari guru-guru. Proses pembelajaran itu sangat-sangat lancar, tidak ada yang namanya guru tidak masuk, selalu ada guru dalam. Selain itu, kegiatan proses belajar mengajar yang tidak berjalan efektif sudah hampir 2 tahun, sehingga para pelajar SMA Negeri 1 Tanah Merah juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak hingga ke perguruan tinggi nantinya. Dengan pergantian kepala sekolah yang baru, diharapkan mampu membawa SMA Negeri 1 Tanah Merah ke arah yang lebih baik lagi. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara Renung semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja, digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata.
Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis BIMTEK mengenai e-katalog lokal yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan koperasi di daerah ini. Dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai e-katalog lokal, pihak penyelenggara mengundang seluruh pelaku usaha lokal untuk segera mendaftar dan menayangkan produk mereka di e-katalog lokal Kabupaten Bovendigul. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mereka dalam menjadi penyedia barang dan jasa bagi pemerintah daerah, serta untuk mempercepat realisasi anggaran dengan tetap mengacu pada tata kelola pemerintah yang baik. Kegiatan ini bertujuan untuk menggerakkan dan mensejahterakan ekonomi lokal melalui optimalisasi keterlibatan pelaku usaha daerah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM Setda Bovendigul, WMP Hutubesi mengatakan, harapan dan tujuan dari penyelenggaraan sosialisasi dan BIMTEK ini adalah untuk menggerakkan dan mensejahterakan ekonomi lokal lewat optimalisasi keterlibatan pelaku usaha daerah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, memudahkan mekanisme belanja pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran dengan tetap mengacu pada tata kelola pemerintah yang baik, sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan belanja barang jasa pemerintah tercatat secara elektronik, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu literasi digital dalam menunjang penyelenggaraan Bovendigul sebagai Smart City. BIMTEK ini adalah untuk menggerakkan dan mensejahterakan ekonomi lokal lewat optimalisasi keterlibatan pelaku usaha daerah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, memudahkan mekanisme belanja pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran dengan tetap mengacu pada tata kelola pemerintah yang baik sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan, pengembangan ekonomi daerah, dan belanja barang dan jasa pemerintah tercatat secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu literasi digital dalam menunjang penyelenggaraan Bovendigul. Staf ahli juga menambahkan, dengan sosialisasi ini diharapkan para pelaku usaha dapat memahami pentingnya e-katalog lokal dan segera memanfaatkan platform ini untuk kepentingan usaha mereka. Penggunaan e-katalog diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, tetapi juga memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk berkontribusi dalam proyek-proyek pemerintah. Dengan adanya e-katalog, seluruh perencanaan pengadaan dapat dipantau dengan lebih baik dan belanja barang serta jasa pemerintah dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, diharapkan langkah ini akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Muhammad Iqbal Bakhtiar, menegaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk membelanjakan produk APBD melalui e-katalog. Peraturan Presiden yang berlaku saat ini secara tegas mengatur bahwa semua OPD harus menggunakan e-katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini adalah langkah penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Saat ditemui Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Muhammad Iqbal Bakhtiar, peraturan Presiden yang berlaku saat ini secara jelas mewajibkan semua OPD untuk menggunakan e-katalog dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Jika produk yang dibutuhkan tidak tersedia di e-katalog atau harganya lebih tinggi dibandingkan yang terdaftar, barulah OPD dapat melakukan pengadaan di luar e-katalog.
Namun ia mengakui adanya tantangan dalam penerapan kebijakan ini di Kabupaten Bovendigul, di mana menghadapi masalah di lapangan yang masih banyak OPD dalam proses pengadaan tidak memiliki bukti kontrak atau bukti untuk pertanggungjawaban. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diusung oleh peraturan Presiden. Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu disebutkan bahwa wajib membelanjakan produk dan menyayangkan sertifikat produk. Kalau kata wajib menurut surat edaran KPK, maka sebenarnya OPD ini membelanjakan uang atau APBD itu melalui katalog. Ketika tidak tersedia di katalog atau misalnya lebih mahal di katalog, boleh membelanjakan di luar dari katalog. Tetapi ketika ada tersedia di katalog yang lebih murah, wajib membelanjakan. Karena kenapa? Yang terjadi saat ini, apalagi khususnya pemerintah Kabupaten Bovendigul, kadang di OPD, PPK, pejabat pengadaan melaksanakan proses pengadaan itu dengan sampai pada akhirnya itu tidak ada bukti kontrak atau yang bisa Muhammad Iqbal mengingatkan bahwa keberadaan e-katalog sebagai platform yang memfasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan. E-katalog memungkinkan seluruh proses pengadaan tercatat secara sistematis dan transparan. Dirinya berharap semua OPD dapat mematuhi ketentuan ini agar pengadaan barang dan jasa menjadi lebih akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan dalam sistem administrasi pengadaan di OPD untuk memastikan bahwa setiap transaksi pengadaan memiliki bukti kontrak yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa semua pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta seluruh OPD dapat segera beradaptasi dengan sistem e-katalog. Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Bovendigul juga mengingatkan kepada seluruh pihak terkait untuk memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan ini, demi meningkatkan kualitas pengadaan dan penggunaan anggaran pemerintah dengan kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi. Diharapkan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Hari kedua pelatihan pelayanan ANC persalinan, nifas, dan SHK bagi bidan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, para bidan diharapkan bisa mencegah kelainan pada bayi dengan melakukan screening lebih awal pada bayi yang baru lahir. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan pelatihan ANC atau pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil.
persalinan, nifas atau masa pemulihan setelah melahirkan, dan SHK atau screening awal untuk melihat potensi kelainan pada bayi yang baru lahir. Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi para bidan di 20 puskesmas yang diikuti sekitar 25 orang bidan maupun perawat. Pelatihan ANEC, persalinan, nifas maupun SHK dilaksanakan selama 3 hari, di mana 2 hari dilakukan di Aula Dinas Kesehatan dan hari terakhir rencananya akan dilaksanakan di Aula Rehoboth Tanah Merah. Setelah melaksanakan pelatihan tersebut juga akan dilakukan praktek langsung di lapangan yang direncanakan pada tanggal 6 September di RSUD Bovendigul untuk langsung melakukan screening pada bayi yang baru lahir. Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi, Muhammad Hidayat mengatakan, pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu terkait SHK atau screening hipotiroid congenital, di mana bertujuan untuk mencegah atau melakukan screening lebih awal terkait SHK itu sendiri, yang diperuntukkan bagi setiap bayi yang baru lahir, di mana screening tersebut guna mencegah masalah kelainan congenital. Oke, baik. Kami dari Dinas Kesehatan kami ada kegiatan pelatihan terkait dengan SHK atau screening hipotiroid congenital, di mana tujuan dilakukan pelatihan ini adalah untuk mencegah atau melakukan screening lebih awal terkait dengan SHK itu sendiri, yang diperuntukkan untuk setiap bayi baru lahir wajib untuk dilakukan screening SHK ini untuk mencegah masalah kelainan congenital itu sendiri. Dirinya juga mengatakan sasaran pelatihan tersebut yakni semua bidan yang ada di 20 puskesmas, namun untuk kegiatan tersebut peserta yang mengikuti sekitar 25 orang, yakni dari bidan hingga perawat. Kegiatan tersebut juga akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 6 September, di mana pada tanggal 6 akan dilangsungkan praktek langsung di RSUD Bovendigul terhadap bayi yang baru lahir. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Bermaseh, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit untuk diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.